Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi tadabbur surah An-Nisa. Juz yang ke-6, terakhir kita sudah sampai ayat ke-162. Tapi sebelumnya kita ulang sedikit bahwa ayat ini masih menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani. Di sini lebih penekanannya orang-orang Yahudi yang ketika itu membantah atau menolak ajakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mencari alasan. Sebenarnya mereka itu nggak mau menyembah Allah, tapi mereka itu cari dalil supaya ada celah. Bagaimana dalil mereka mengatakan boleh nggak Nabi Muhammad diturunkan kitab suci itu langsung di depan kami? Maka Nabi Muhammad itu pasti punya keinginan. Yang namanya Nabi pasti ingin umat itu semuanya mengikutnya memeluk agama Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan itu tidak mungkin. Akhirnya Nabi Muhammad itu bersedih. Ini gimana caranya supaya Quran itu bisa turun di depan mereka? Kemudian mereka itu bisa menyembah Allah. Pasti ke mereka jadi kita sama ya, namanya berdakwah pun kita ingin semua yang kita sampaikan orang mungkin bisa paham, bisa mengikuti. Nabi Muhammad juga seperti itu. Lantas di ayat 153-nya Allah mengatakan berfirman, Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik faqalu arinallah. Jangan tawadhu, jangan bersedih Nabi Muhammad, bahwa orang Yahudi ini ada lagi permintaannya yang lebih parah lagi pada zaman Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kami baru mau menyembahmu ketika Allah itu nampak di depan kami. Lebih parah lagi, jadi kitab ini Allahnya, Tuhan langsung nampak di depan mereka. Tapi karena kezaliman, ucapan yang di luar batas ketentuan, maka di sini rafa'na fawqakumut tur, Allah datangkan azab, Allah timpakan gunung Sinai di atas kepala mereka. Akan tetapi di samping itu juga mereka juga tidak bertobat. Yang dikatakan wa qulna lahum la ta'du fis sabt. Keburukan orang Yahudi kalau hari Sabtu itu digunakan untuk ibadah, tapi mereka tetap memancing juga. Akhirnya aqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah kutuk lagi mereka jadi kera. Apalagi keburukan orang Yahudi berikutnya, ayat ke-155-nya. Fabimana qudihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya. Mereka itu juga banyak membunuh para nabi. Apalagi ketika itu wa bi kufrihim wa qaulihim ala maryam buhtanan azima, menuduh Maryam juga bukan wanita baik. Apalagi keburukan orang Yahudi, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah. Katanya bahwa mereka itu membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa itu ada diangkat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keburukan orang Yahudi. Kita mundur belakang sebelum kita lanjutkan. Ayat 160. Fabi zulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kemudian Allah tadi sama diturunkan bukit Sinai. Enggak juga mereka jadi orang yang menyembah Allah. Dikutuk jadi kera, sama juga. Kemudian akhirnya Allah haramkan segala sesuatu yang sebelumnya dihalalkan. Jadi karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan berikutnya, kalau ada orang ingin ketaatan, orang Yahudi itu suka mencari cara agar orang itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi keburukannya? 161. Wa akhdhihimur riba. Orang Yahudi itu juga suka melakukan perbuatan riba. Itu keburukan orang Yahudi. Wa akhdhihimur riba wa qadanuhu anhu aklihim amwalan nas bil batil. Termasuk juga mereka itu suka memakan hak secara batil. Inilah merampas atau korupsi, itu sama juga itu. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Maka Allah azab bagi orang-orang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari sekian banyak yang ingkar tadi dijelaskan di atas,
Ada juga lakinir rasikhuna fil ilm, orang Yahudi yang ilmunya tinggi, kemudian dia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, maka mereka mengerjakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada hari akhir, ulaika sanutihim ajran azima. Jadi mereka tuh diberikan ganjaran yang mulia di sisi Allah. Jadi dari sekian banyak keburukan, maka ada orang baik tetap di dalam. Sama mungkin kita melihat, mungkin kita lihat media sosial dari cerita nih pemerintah kita seperti ini, bobrok. Pasti dalam keburukan tersebut ada orang baik di dalam. Terkadang juga di dalam kumpulan orang baik, ada juga terkadang orang yang tidak baik di dalamnya. Maka kita tidak bisa mengatakan, mengeneralisir. Wah ini nggak baik, oh ini baik. Terkadang sehingga ketika kita mengatakan seperti itu, apa yang terjadi kata Quran? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kita benci kepada seseorang, maka jangan benci terlalu berlebihan. Kalau kita suka kepada seseorang, jangan suka terlalu berlebihan. Karena nanti di suatu saat dia akan bisa berbalik arah. Karena sesungguhnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang paling tahu. Maka ini juga tadi kita tidak bisa menjelaskan ini semuanya orang buruk. Wah, di sini dijelaskan 162-nya. Jadi sebagian mereka itu ada juga tetap yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dari sekian banyak keburukan yang mereka kerjakan di sebelumnya. Maka di ayat 163. Nah, bagaimana? Kenapa sebagian tadi orang Yahudi itu tidak mau beriman atau tidak mau mengikuti dakwahnya baginda Rasulullah? Padahal mereka juga sudah hidup di zaman-zaman Nabi sebelumnya. Kemudian dia juga sudah tahu informasi tentang nabi-nabi sebelumnya. Maka di ayat 163 bahwa Nabi Muhammad itu sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nggak ada bedanya. Maka inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Jadi kalau tadi orang Yahudi itu mengaku tidak mau beriman kepada Allah, padahal tadi nabi-nabi sudah diutus sebelumnya. Bahwa dari sekian banyak nabi, hanya nabi dan rasul yang kita imani ada berapa, Ibu? Ada 25. Itu yang diterangkan dalam Quran. Itu pun tidak semua diceritakan secara mendetail. Ada hanya sepintas sekian ayat saja. Ada yang mungkin hanya dapat penjelasan dalam hadis. Tapi kalau kita lihat, Ibu, kalau kita ketahui jumlah nabi itu ada 120 ribuan, Ibu. Jadi 124 ribu sekian jumlah nabi. Jadi setiap umat itu sebenarnya ada nabi yang diutus. Akan tetapi tidak tertera di dalam Al-Quran. Maka contoh, para ulama sendiri pun berbeda pendapat. Contoh di surah Al-Kahfi. Ada tentang Nabi Musa dengan siapa, Ibu? Dengan Khidir. Berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang dimuliakan Allah. Ada sebagian ulama mengatakan itu Nabi. Kenapa? Tidak mungkin Nabi berguru kepada orang biasa. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan itu adalah Nabi juga. Maka di situ para ulama pun berbeda pendapat. Maka jumlah Nabi itu sebenarnya tadi ada 124 ribu sekian. Banyak jumlah Nabi itu. Tapi yang kita imani ada 25 Nabi. Itu disebutkan. Jadi mereka semua pun Nabi-Nabi yang diutus sekian banyak itu, setiap umat itu, mereka itu semua menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita baca terjemahannya, sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan nabi-nabi sebelumnya mewahyukan, cara mewahyukan itu berbeda-beda. Ada yang dengan bisikan, ada yang dengan mimpi. Bagaimana nabi-nabi menerima wahyu, ada dengan suara lonceng, ada dengan gemersik. Bahkan ada seperti Nabi Musa di atas bukit. Ada yang langsung, Nabi Musa itu langsung berbicara kepada Allah. Jadi berbeda-beda cara menerima wahyu. Tapi semuanya itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim,
Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Nah ini jadi nabi-nabi sebelumnya itu sama seperti Nabi Muhammad, membawa wahyu, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang orang Yahudi sendiri yang nggak bisa dibilangin lagi ya, udah keras hati mereka. Kalau kita kembali ke belakang, kisah kepada surah Al-Baqarah itu banyak faktor. Pertama ada gengsi, karena mereka terlalu cinta kepada dunia, sehingga kalau seandainya mereka meninggalkan harta yang selama ini sudah mereka cari, ditinggalkan. Contoh dalam kasus sebelumnya hijrah saja, bagaimana mereka yang dulu punya kekayaan banyak di Mekah, tapi karena untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tinggalkan semua. Terkadang orang-orang Yahudi itu karena mereka itu materialistik. Jadi ada perbedaan orang Yahudi dan Nasrani dan Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu lebih kepada materi. Apa semuanya pingin nampak. Jadi kan seperti kitab dinampakkan, Allah dinampakkan depan mereka. Karena mereka itu materialistik. Kemudian datang lagi agama sesudahnya, Nabi Isa itu lebih kepada rohani. Maka kemudian umat Nabi Muhammad menggabungkan keduanya. Ummatan wasatan litakunu syuhada, di dalam surah Al-Baqarah. Umat Nabi Muhammad itu pertengahan. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Harus seimbang antara dunia dan akhiratnya. Kemudian dari sekian banyak nabi-nabi tadi yang disebutkan di atas, atau kita baca dulu tafsirnya. Maka di sini sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad seperti memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi diutus kemudian. Wahyu yang diberikan kepada nabi berbeda dengan pengertian wahyu yang pernah diberikan kepada makhluk lain. Karena wahyu itu mempunyai 4 pengertian. Jadi Quran kalimat wahyu itu digunakan dengan beberapa makna. Yang pertama, pengertian wahyu itu ada bahasanya isyarat. Dalam surah Maryam, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Ini juga tentang Maryam ketika berada di mihrab, beliau bertasbih, kemudian di dalamnya tersebut terdapat selalu makanan. Nah, itu dengan isyarat juga. Dengan tasbihnya Allah berikan makanan. Ada pengertian wahyu juga, kalimat wahyu diartikan dengan ilham. Wa auhayna ila Musa an ardi'ah, dan ilham kepada ibu Musa, susulah dia Musa. Kemudian juga makna wahyu bisa diartikan insting, yaitu dalam surah An-Nahl bagaimana lebah-lebah itu membuat sarang. Di kalimatnya juga wahyu. Wa auha, dan Tuhanmu telah mengilhamkan, ini diartikan ilham. Ila nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rashun. Kemudian ada juga pengertian wahyu dibisikkan halus. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minasyayatinil insi wal jinni yuhi. Kalimat wahyu. Maka bukan wahyu yang sini, tapi wahyu para nabi itu adalah wahyu berupa ajakan menyembah Allah, ada kitab tuntunannya. Itu cara menerima wahyu tersebut nanti ada berbeda-beda. Ada dari seperti Nabi Muhammad berada di Gua Hira, kemudian ada dengan bisikan, ada dengan mimpi, ada suara lonceng. Nah, itu beda-beda cara menerima wahyunya. Maka dengan nabi-nabi yang dikisahkan tersebut, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dari sekian banyak nabi yang mendapat wahyu, ada nabi yang spesial. Apa itu? Nabi Musa. Sehingga dia dikenal kalam Allah, yaitu orang yang menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Tapi berbicaranya sendiri juga nggak bertemu dengan Allah. Kenapa? Dia minta bertemu dengan Allah. Tapi kata Allah, lihat gunung itu. Itu dalam surah Al-A'raf bisa kita lihat. Lihat gunung, tiba-tiba gunungnya meledak. Karena tadi saking cahaya Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi dia nggak ada bentuk, tidak bisa berbentuk ya, seperti yang kita bayangkan. Disuruh lihat gunung, tiba-tiba gunung itu langsung meledak. Ya, di sini ada beberapa rasul yang telah dikisahkan terdahulu oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan ada pula beberapa rasul yang sengaja tidak dikisahkan kepadanya. Itu tadi saya katakan nabi dan rasul dan nabi juga ada 124. Jadi sebagian itu juga banyak yang nggak dikisahkan dalam Quran. Karena umat-umat kurang dikenal. Beberapa rasul telah dikisahkan dalam Quran seperti firman Allah. Ini juga. Wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub
kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin namanya wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Jadi setiap nabi itu punya keutamaan masing-masing. Dan kami telah menganugerahkan Ishak, Yakub kepadanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum ini kami telah memberikan petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim itu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Dan Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semua termasuk orang-orang yang soleh. Dan Nabi Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan ke derajatnya di atas umat yang lain pada masanya. Maka untuk apa para nabi itu diutus ke dunia? Maka atau untuk apa juga para nabi itu dikisahkan dalam Quran? Itu dalam surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ini tujuan kenapa para nabi itu dikisahkan. Dan semua kisah-kisah Rasul yang menceritakan kepada Muhammad agar dalam kisah itu menjadi teguh hati Nabi. Contoh Nabi dalam berdakwah, tiba-tiba tidak diterima dakwahnya. Kemudian Nabi bisa melihat bagaimana umat nabi-nabi terdahulu juga dalam berdakwah banyak yang pengikutnya itu nggak mau mengikuti, ingkar, sehingga hati Nabi itu menjadi teguh. Sama kenapa kita belajar agama ini? Ya? Contoh kenapa orang kalau yang nggak punya agama itu kalau dia ada masalah hidupnya langsung terjun bunuh diri, gantung diri. Karena tidak ada yang meneguhkan hati mereka. Itulah fungsinya salah satu dari fungsi agama. Contoh ketika kita diuji, kita belajar, oh Allah rupanya ketika menguji kita supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Sehingga kita lebih sabar, turun. Tapi kalau kita nggak punya Tuhan, ketika ada masalah yang kita hadapi, kita bisa melakukan hal tidak-tidak yang tidak diinginkan. Orang ketika diuji, dia menundukkan kepala dengan sholat, dengan berdoa. Sehingga hati mereka itu jadi damai dan teguh dan tentram. Itulah salah satu fungsinya agama. Dan di dalamnya telah diberikan kepada mereka segala kebenaran. Bagaimana juga bukti nabi-nabi terdahulu, umat yang taat dapat kebaikan, umat yang ingkar yang azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbentuk nasihat, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini juga jadi nasihat. Jadi peringatan bagi kita untuk siapa? Bagi orang-orang beriman. Jadi penasehat, jadi peringatan kita. Oh, nabi dulu, umat-umat nabi terdahulu kalau ingkar kepada Allah ini hukumannya. Yang taat, ganjarannya ada. Maka inilah kisah para nabi sebagian besar terdapat pada surah Hud ayat 11 dan surah Asy-Syura ayat 26. Rasul-rasul yang tidak dikisahkan itu kurang dikenal umatnya oleh orang-orang Arab dan tidak dikenal pula oleh ahli kitab yang berdampingan masa hidupnya dengan mereka. Hikmah dari mengisahkan nabi ini adalah untuk mengambil iktibar dan pelajaran. Ini tadi seperti ayat tadi. Maka orang Yahudi beranggapan bahwa yang diberi wahyu dan pangkat kenabian itu hanya dari golongan mereka saja. Itu tadi. Orang Yahudi menganggap yang dapat wahyu itu hanya nabi mereka saja atau mereka saja. Padahal juga nabi-nabi sebelumnya juga sama. Padahal beberapa ayat menunjukkan bahwa Allah telah mengutus beberapa rasul untuk setiap umat sebagai realisasi dari rahmat Allah yang terbesar luas di seluruh dunia. Maka di sini dikatakan Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat menyerukan untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut selain Allah. Kemudian wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi setiap umat di dunia ini sebenarnya sudah ada nabinya. Tidak ada alasan nggak ada nabi. Jadi semuanya sudah ada nabinya. Allah telah berbicara langsung pada Musa. Ini kelebihan Nabi Musa tadi. Bisa berbicara langsung dengan Allah. Menampakkan wujudnya. Allah tidak menampakkan wujudnya, hanya berbicara saja kepada manusia. Maka di sini dikatakan Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimuhullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha." Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepada kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kenal. Jadi nabi-nabi terdahulu pun bukan langsung ketemu Allah, ya Bu. Ada perantara semua. Nabi Muhammad perantaranya malaikat Jibril.
nabi-nabi yang lain pun ada dengan lonceng atau yang lain sebagainya. Nah, ini 165-nya. Lanjutannya. Rusulan mubasysyirin wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Maka Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan memberikan peringatan. Ini berita tadi informasi umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, atau membawa kabar hal-hal yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tujuannya manusia itu kehidupannya selamat dengan mengikuti tuntunan yang dibawa oleh para nabi. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikannya, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Oh, ini tadi tujuannya tidak ada kita beralasan nanti ketika di akhirat Nabi belum sampai. Tidak ada peringatan bahwa nabi-nabi semua sudah diutus setiap umat manusia di dunia ini. Maka ayat 165-nya, dan Allah telah mengutus para rasul yang sebagian telah dikisahkan dan sebagian lagi tidak, supaya mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka mendapat pahala yang besar di akhirat, dan memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dan durhaka, bahwa mereka akan mendapatkan siksa dalam api neraka jika Allah tidak mengutus para rasul kepada manusia. Niscaya orang kafir pada hari kiamat nanti akan menyampaikan hujah. Jadi kalau orang kafir mengatakan, oh kami belum sampai hidayah, padahal sudah sampai. Jadi banyak kisah nabi-nabi yang sebelumnya sudah disampaikan. Apalagi orang Yahudi yang punya alasan kalau bagi mereka itu tidak mendapatkan petunjuk oleh para nabi, padahal sudah jelas. Kemudian atau dituntut sebab bagi mereka belum pernah kedatangan seorang rasul yang memberikan peringatan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah 20 ayat 134. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza. Dan kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan. Setelah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak utus seorang rasul kepada kami sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Jadi jelas sekali bahwa hikmah diutusnya para rasul itu ialah untuk membatalkan hujjah atau alasan orang kafir nanti pada hari kiamat. Qul falillahil hujjatul balighah walau syaa lahadakum ajma'in. Ini jadi untuk membantah hujjah mereka. Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya kepada Allah. Maka kalau dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapatkan petunjuk. Allah Maha Kuasa, tidak dapat dikalahkan dengan segala urusan yang dikehendaki. Lagi Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya. Kemudian tadi di ayat 166, walaupun orang Yahudi itu mengingkari kenabian Nabi Muhammad dan tidak mau menjadi saksi atas kebenarannya, namun Allah yang akan nanti menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya yang belum pernah diketahui oleh Nabi Muhammad dan kaum mukminin. Maka ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dari kitab Allah itu semua sudah jelas, tinggal kita mau mengikuti, mau mempelajari tidak. Jadi kita harus pelajari, mau mengikuti tekun, tidak mempelajari Al-Quran, sehingga tidak ada alasan lagi bahwa nanti kita berhujah di hadapan Allah hidayah belum sampai, padahal sudah ada, tinggal mau atau tidak maunya saja lagi kita. Maka kesimpulannya, Allah telah menurunkan wahyu kepada semua nabi dengan pokok-pokok agama yang sama. Yang kedua, nama para rasul ada yang dijelaskan dan ada pula yang tidak. Yang ketiga, setiap rasul diutus membawa berita gembira, peringatan supaya tidak ada manusia yang dapat berhujah lagi di hari kiamat. Yang keempat, Allah dan para malaikat menjadi saksi atas kebenaran isi Al-Quran. Maka nanti sudah jelas nih, tadi banyak keburukan orang Yahudi yang sebelumnya dijelaskan, bahwa Nabi pada masa mereka juga sama seperti nabi-nabi sebelumnya, dan sama juga seperti Nabi Muhammad. Tapi mereka sebagian tadi banyak yang gak mau menyembah Allah. Maka apa nanti jadi nasib orang-orang Yahudi nanti? Maka nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, intinya karena mereka gila atau ke jahannam, apalagi tidak ada lain, ada neraka dan mereka kekal di dalam. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan
bahwa ini menjadi sanggahan untuk orang Yahudi bahwa umat-umat terdahulu pun juga sudah ada diutus Nabi. Seharusnya juga itu menjadi pelajaran, menjadi peringatan untuk orang-orang Yahudi. Tapi ya tadi, nggak mau juga mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun juga, kalau ada orang yang menyembah Allah beralasan di akhirat, saya nggak dapat hidayah. Padahal situ sudah jelas tadi. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengaji baca Quran. Agar tadi Quran itu menjadi nasihat mau'izah wa zikra lil mu'minin. Pengingat bagi orang-orang yang beriman. Silakan sampai sini ada pertanyaan ini. Kita sampai ayat yang ke 166. Insyaallah pertemuan berikutnya 167. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Sedikit ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa pentingnya kita mendalami kitab Al-Quran, atau juga kita belajar dari sirah nabawiyah, bagaimana Nabi Muhammad dalam hal berdakwah, sehingga itu juga menjadi penguat kita bahwa Nabi juga yang kekasih Allah diuji oleh Allah bagaimana menyebarkan Islam, dan juga kita dalam kehidupan ini pastikan ada ujian juga. Maka dengan seperti itu kita mempelajari, kita akan jadi lebih tabah, lebih sabar menghadapi setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita. Ya, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti yang belum baca boleh baca setelah ini. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustaz. Berikutnya Bu Nia. Bu Nia. Ada suaranya Bu Nia atau Bu Rina? Belum ada suara. Iya Pak Ustaz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 527 ya Pak Ustaz. 528. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jinnya panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqas zawjayn dzakara wal untha min nutfatin idza tumma. Benar Pak Ustaz? Tumna.
wa anna alaihin atal ukhra wa annahu huwa ahna wa aqna wa annahu huwa rabbus shi'ra wa annahu ahlafa ahadan Adanil. wa annahu ahlafa adan min ula Adanil.